Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue di channel review apa aja. Kali ini gue mau nge-review sebuah di sini sih tulisannya teleskop ya, teleskop high quality. Ini adalah sejenis teropong monokuler ya, jadi teropong satu mata kayak gini kardusnya. Ini gue beli yang ya nggak merek ya, nggak ada merek, ini tuh kayak replika gitu sih ya, buat cari tahu aja, karena gue pengen beli teropong yang antara monokuler atau yang binokuler. Jadi yang dua mata atau yang satu mata itu lebih enak mana, lebih nyaman mana untuk pemantauan yang lama gitu ya. Jadi nggak cuman sekedar ngelihat sebentar, tapi untuk melihat pemandangan atau nonton bola kayak gitu atau nonton konser itu kan harus dalam waktu yang lama ya. Nah, jadi pada paket pembeliannya ini seperti ini, dikasih adapter atau mount untuk handphone ya. Ini universal sih, cuman lubang ininya diameternya udah disesuaikan dengan lubang atau lensa dari teleskopnya. Dan kemudian kita juga dikasih tripodnya ya. Tripodnya ini seperti ini, kecil, simple, tapi kayaknya sih cukup kuat ya. Ini karena dalamnya ini besi, jadi cukup kuat untuk menopang bobot teropongnya. Gimana ya, ini agak susah ininya. Dia nggak mau mekar ya, dan susah di adjust juga ini. Jadi kayak gini lumayan kokoh sih, itu lumayan kokoh, dan bawahnya ini keset ya karena dari karet, jadi dia nggak licin, anti slip. Ini universal ya. Untuk dratnya. Nah, kemudian ini dia kardusnya udah kosong. Ini teropongnya. Nah, kita dikasih apa ini dalamnya? Ini ada tali lanyard yang tipis ya, tipis ya. Ini jadi dipasangnya itu di drat. Gue sih nggak yakin ya kalau dipasang di drat kayak gini, apalagi dratnya plastik. Takutnya dia kegoncang atau kena goyang-goyang gitu kan kalau digantung di leher atau di tangan. Ini dratnya plastik begini, kalau tiba-tiba lepas teropong kita akan terlempar ya. Kita juga dikasih lap buat lensanya. Lapnya ini kasar ya, kasar banget, kayak cuman asal ada. Jadi nggak usah pakai dilap pakai ini ya. Ini nggak usah dipakai karena nanti takutnya lensanya malah lecet lapisannya ya. Mendingan pakai kaos aja ya lapnya, atau pakai microfiber, beli murah kok, nggak nyampe 10.000. Nah, ini ada petunjuknya. Ini tadi bagian-bagian. Jadi yang pertama ini namanya okular atau epis ya, epis. Kemudian yang keduanya ini adjustable e-cup, ini kayak diopternya gitu ya. Kemudian yang ketiga ini focus ring untuk fokus. Yang keempat ini lubang untuk tripodnya. Yang kelima lensa objektifnya. Oke. Oh iya, terus di baliknya ada lagi nih. Ini ada caranya. Langsung aja kita praktekin dan kita buka ya. Wih, kita dikasihnya ini pouchnya ya. Pouchnya ini bagus. Luarnya bahannya halus dan dalamnya seperti ini. Lumayan halus juga ya buat bodi teropong, tapi dia nggak ada lapisan busanya. Jadi kalau kebanting ya sama aja sih,
rawan, jadi jangan sampai kebanting. Posnya ini untuk melindungi dari debu aja atau dari air gerimis ya, hujan. Seperti ini teropongnya, terlihat kokoh ya, terlihat bagus. Jadi pertama di sini ini ada episnya yang tadi dibilang, ada penutupnya juga, penutupnya dari karet rubber tuh, empuk ya. Ini karetnya empuk. Kemudian ini lensa okulernya, nggak ada, kayaknya ini nggak ada lapisannya ya, atau ada cuman tipis banget. Kemudian kita buka juga bagian depannya. Nah seperti ini juga sama dari rubber karet. Ini lensa apa tadi namanya, ini lensa objektifnya ya, lensa objektif. Sebelumnya gue udah punya teropong tapi yang dua ya, mata dua. Kalau ini yang mata satu. Gue juga pernah dulu beli yang buat di handphone, teleskop kayak gitu, buat zoom yang di HP. Kalau ini dia bisa dipakai di HP, bisa dipakai juga untuk di mata langsung ya. Ini bahannya itu kayak plastik keras, cukup berat ya. Beratnya kurang lebih 250 gram lah kayaknya ini. Nah ini dilapisi dengan rubber yang enggak terlalu bagus finishingnya ya tuh, tapi gripnya bagus, nempelnya juga kuat. Cuman finishing gini-gini aja sih yang kurang bagus, masih kasar. Tapi untuk lemnya bagus. Nah tadi spesifikasinya ya di sini tuh, dan cara penggunaannya ini di episnya ini dia bisa di maju mundurkan. Ini contohnya seperti ini tuh, bisa dimaju mundurkan. Jaraknya gue kurang tahu berapa juga, di sini nggak ada penjelasannya tuh. Oh 1 cm, 8 mili sampai 1 cm ya untuk e-cupnya. Nah jadi ini diopternya itu bisa diatur juga ya, untuk kalian yang mungkin matanya minus dan normal, itu bisa diatur di sini diopternya. Episnya juga kalau misalkan kalian pakai kacamata kayaknya masih bisa begini, tapi kalau kalian matanya nggak pakai kacamata itu begini biar lebih nyaman ya. Jadi bisa dimaju mundurkan seperti ini. Kemudian diopternya juga bisa disetting. Ini kalau episnya nutup, diopternya agak susah ya tuh, mentok dia. Jadi episnya ini harus dimundurin dulu baru diopternya diatur. Kemudian di sini ada untuk fokus, ring fokusnya. Ini ring fokusnya bisa 1 jari ya tuh. Ini bisa 1 jari kayak gini, jadi enak banget, enteng, nggak seret. Tapi kalau untuk diopternya ini emang agak seret dikit, tapi masih oke lah. Kemudian di bagian sini itu ada kompas. Kompasnya itu kayak kompas biasa ya, kompas mainan gini sih itu. Ini aja nggak bergerak kan, jadi nggak bisa diandalkan karena tuh kompasnya nggak bergerak. Kemanapun kita posisinya, kompasnya di situ-situ aja tuh. Jadi nggak muter banget. Muternya itu susah ya. Ya lumayan lah ya buat ada-ada aja gitu kan, yang penting ada. Tuh. Bagian depannya ini juga bagus, dia jaraknya itu agak jauh, jadi meminimalisir adanya flare atau pancaran dari matahari ya, dari cahaya matahari. Ini mengurangi tingkat apa ya namanya, gangguan pada cahaya yang masuk lewat pinggir. Bagus.
Ini ketika kita mainin fokusnya, dia akan maju mundur. Tuh, dia akan maju mundur seperti ini. Jadi ini bukan zoom ya, tapi ini untuk mengatur fokus. Kalau zoomnya, ini gue dapat info dari review lain, itu zoomnya hanya 8 kali pembesaran, seperti itu. Untuk tesnya ini gue akan coba praktekin ya. Nah, yang pertama kita pasang dulu ininya ya, atributnya kita pasang dulu. Ini udah pas banget sini, jadi emang ini khusus untuk teropong ini. Tapi dia minusnya itu dia bisa muter-muter begini, kendor. Jadinya kalau misalkan kita mau ngubah apa namanya, kayak giniannya nih, ikapnya atau diopternya, dia akan terganggu ya. Jadi kita atur dulu diopternya, baru kita pasangkan ke handphone seperti itu. Kemudian ini kita posisikan ke HP kita ya. Nah, ini contohnya ya, udah gua pasangin di handphone. Jadi kita bisa ngatur zoomnya. Ini kan udah nggak bisa diatur, jadi kita cuman bisa ngatur fokusnya aja. Ini jarak gua nyorot BTS ya. BTS ini sampai gua itu kira-kira jaraknya 2 kiloan, kurang lebih 2 kilo ya. Kemudian kita atur fokusnya. Nih, ini fokus terpendek ya. Tuh dikit-dikit bisa kejangkau, kelihatan. Ini rumput, kemudian ini pohon. Jadi fokusnya ini hampir fix fokus ya. Dia hanya bisa fokus di jarak tertentu aja. Kalau jarak jauh dan pendeknya kayaknya dia kurang bisa fokus. Ini pohon, dari posisi gua ke pohon itu sekitar 30 meteran, sekitar 30 sampai 40 meter. Dan ini BTS sudah terlihat. Kita ngatur. Nah, ini ke BTS ya. Tuh. Jadi walaupun jaraknya jauh ya antara pohon dan BTS, ini dia fokusnya itu nggak begitu signifikan ya. Kalau gue pernah punya kamera zoom ya, kamera zoom yang telefoto, itu fokusnya bagus. Jadinya ya karena mungkin harganya ya, gue nggak tahu kalau yang monokular harganya mahal, apakah fokusnya juga bisa sebagus itu, sebagus kamera. Karena ketika kita memfokuskan jarak pendek itu benar-benar bagus, belakangnya itu ngeblur, layar-layarnya itu ngeblur. Tapi ketika kita fokus jarak jauh, yang jarak dekatnya itu akan ngeblur objeknya. Jadi benar-benar sesuai. Kalau ini dia kayaknya aperture-nya juga lebar ya. Jadi bokehnya itu atau titik fokusnya dia akan lebih luas, nggak bisa fokus ke satu objek aja gitu. Dan kemudian ini kekurangannya itu kalau distorsi kayaknya minim ya, minim distorsi, ini lumayan oke. Tapi untuk apa namanya ini yang garis ungu di pinggiran tuh ya, biru keunguan ini, dan setiap objek itu ada garis-garis ungu birunya ini ya. Jadi warnanya ini enggak natural seperti itu.
minusnya. Jadi kalau misalkan pakai HP mungkin masih cukup jelas ya untuk dilihat, tapi dengan mata telanjang, mata langsung, ini untuk dilihat itu susah banget fokus, dan goyangnya ini lumayan goyang-goyang ya. Jadi ya untuk harga sekitar 70 sampai dengan 80 ribuan ini masih oke lah ya buat punyaan, buat kalian coba-coba kalau pengen tahu. Tapi kalau misalkan kalian pengen beli yang lebih mahal dan lebih nyaman, gue saranin sih beli yang lebih mahal. Dan kalau yang mau bagus, kalau kalian pengen nyaman nonton konser atau nonton sepak bola gitu ya, atau melihat pemandangan yang dengan jarak lama, itu gue saranin beli binokuler atau teropong yang mata 2 ya. Mungkin itu aja reviewnya, semoga dapat membantu buat kalian yang awam pengen punya teropong ya, karena gue juga awam, jadi informasi yang gue berikan juga mungkin kurang banget dan sangat sedikit infonya ya. Jadi gue mohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.